kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Disperkim. Mungkin kita bisa jawab secara global ya, secara umum. Disperkim untuk mengatasi backlog masalah perumahan, terutama untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Kami menghimbau kepada para inspektor atau pihak pengembang untuk menyediakan atau menyiapkan rumah-rumah tipe-tipe kecil yang bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Itu lebih banyak lagi gitu, persentasenya lebih banyak dibandingkan dengan tipe-tipe besar gitu. Itu salah satunya mungkin. Kemudian juga kita juga membantu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama yang punya rumahnya kondisinya tidak layak huni, yaitu dengan program perumahan swadaya, yaitu salah satunya dengan program BSPS maupun dari program dari bantuan keuangan dari provinsi maupun dari APBD tingkat 2 berupa semacam program rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Kita ini Disperkim dibebani target untuk menuntaskan Rutilahu sebanyak 15.000 unit selama 5 tahun di RPJMD ini. Jadi setiap per tahunnya itu kita itu targetnya sekitar 3.000 unit. Alhamdulillah di tahun 2020 ini kita bisa menyelesaikan lebih dari target. Ada sekitar 5.937 unit atau hampir 200% dari target, yang mana itu dari BSPS maupun dari bantuan provinsi, dari APBD tingkat 2 serta dari bantuan keuangan bupati. Check the mic and make sure it sound right, boy. Memang kondisi kumuh di Kota Garut ini baik di perkotaan maupun di pedesaan itu sangat banyak. Tapi kita dengan program dari Pak Bupati, kami diberi tugas untuk memperkecil kekumuhannya. Salah satunya itu dengan program, salah satu contoh ya itu yang sedang kita laksanakan di 2020 adalah program penataan kumuh di pedesaan. Kita punya program Nata Lembur, di mana kita buatkan rumah tipe 36 dengan harga sekitar 24 juta. Sekarang kita programnya ada di Desa Sindanggalih, Kecamatan Kampung Ancol, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangtengah. Kita buatkan 25 rumah. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nanti di sana di Desa Sindanggalih itu yang Rutilahu itu orang-orangnya dipindahkan ke program yang kita bangun. Nah, asetnya itu aset by aset, tukar aset. Nah, yang tanah atau rumah yang lama yang punya orang-orang itu akan kita buatkan ruang terbuka publik, sehingga yang tadinya kondisinya kumuh kita tata daerahnya itu menjadi ruang terbuka publik dan bisa menjadi arena bermain anak-anak dan para pemuda di sana. Kalau dampaknya itu sangat terasa ya, yang saya apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19 itu, pandemi ini ekonomi kan menurun. Yang saya tahu dari para pengembang secara ngobrol pada waktu kalau ada pertemuan itu sangat merosot, penjualannya sangat merosot. Itu kurang lebih katanya sekitar merosot sekitar 60%-an. Jadi mereka itu dari biasanya 100%, sekarang itu sekitar 30%, 40% itu udah bagus gitu. Itu yang sangat terasa. Kemudian juga tadi saya tambahkannya untuk ke kekumuhan lagi. Di tahun 2021 kita
salah satu contohnya itu untuk mengurangi kekumuhan, misalnya kita punya program pembuatan rumah deret. Kita akan bebaskan daerah kumuh di daerah Ciwalen, Kelurahan Ciwalen, ada beberapa rumah yang kondisinya kumuh kita akan beli. Kemudian di sana itu kita akan buatkan rumah deret gitu. Di mana rumah deret ini bisa disewa sama yang membutuhkan gitu. Sehingga kondisi daerah kumuh itu kita bongkar, kita bebaskan dan buat rumah deret gitu. Itu di tahun 2021. Kita strategi yang dikembangkan sama Dinas Mukmin ini ialah kita untuk memperbanyak itu, terutama program-program dari pusat, dari APBN maupun dari pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan kondisi Rutilahu yang ada di Kota Garut. Ini kondisinya ini sekarang ini masih 36.000. Apabila misalnya dana dari APBN maupun dari provinsi itu lebih besar, mudah-mudahan jumlah Rutilahu yang ada di Kota Garut ini semakin kecil gitu.